Janjikan orang miskin jadi kaya, Paslon 01 tebarkan janji halu buat meraup suara. Ya, kita sudah menghitung tahun ini 2 miliar per desa cukup. Nanti 2024 sudah bisa meningkat drastis menjadi 5 miliar per desa. Apa itu masuk dalam target nantinya program? Ya, target yang ingin saya akan perjuangkan di pemerintahan baru nanti. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Berkomitmen untuk melaksanakan pemilu dengan semangat penuh riang gembira dan sekaligus kita ingin bersama-sama mengisi pemilu dengan gagasan, ide, cita-cita, dimulai dari track record, rekam jejak, dan berbagai visi misi yang telah kita miliki masing-masing secara lengkap. Calon Wakil Presiden atau Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin menjanjikan kepada rakyat miskin akan berkecukupan jika memilih dirinya dan Anies Baswedan sebagai pemimpin. Hal ini disampaikan setelah mendapatkan nomor urutan 1 dalam putaran pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Hal ini bermula saat dia meminta dukungan serta kerja kerasnya para relawan dan timnas pemenangan Amin, julukan Anies Cak Imin. Pokoknya kita bekerja keras, para relawan, para pendukung Amin, ayo kita yakinkan rakyat hanya satu jalan untuk Indonesia lebih baik, perubahan nasib. Tutur dia di kantor KPU dikutip Rabu 15 November 2023. Lebih lanjut, ia menjanjikan perubahan signifikan baik dari segi finansial hingga kesehatan para rakyat jika memilih mereka. Yang miskin jadi cukup, yang kecil jadi besar, yang kuat tetap kuat, yang tidak sehat jadi sehat, yang miskin jadi kaya, tandas dia. Pasca pengundian nomor urut, bisa dibilang race menuju Pilpres 2024 sudah dimulai. Meskipun jadwal kampanye masih belum dimulai, setiap paslon sudah menyampaikan pidato politik setelah memperoleh nomor urut. Ia mulai memberi gambaran akan kualitas ketiga paslon sebagai pertimbangan sebelum memilih. Jika Ganjar menyampaikan pesan yang lugas, tajam, berani, dan tanpa sungkan mengenai kondisi terkini dan harapan akan masa depan demokrasi di Indonesia, yang disambut pantun Mahfud MD yang tak kalah ciamiknya, kubu Anies Imin memilih mewakilkan pidato politik pada bakal cawapres, mungkin agar terlihat beda dan menarik perhatian saja sih. Meski klaim Anies, hal itu menandakan pesan kesetaraan mengenai kualitas mereka berdua. Silakan tertawa kalau merasa ada yang lucu juga. Kalau belum merasa lucu, coba cermati kutipan pernyataan Cak Imin berikut ini mengenai janji mereka kepada rakyat miskin jika memilih mereka dan membawa paslon Anies Imin menang. Pokoknya kita bekerja keras, para relawan, para pendukung Amin, ayo kita yakinkan rakyat hanya satu jalan untuk Indonesia lebih baik. Perubahan nasib, yang miskin jadi cukup, yang kecil jadi besar, yang kuat tetap kuat, yang tidak sehat jadi sehat, yang miskin jadi kaya, ucap Cak Imin. Kita mau bersama-sama katakan wow kepada janji manis yang sangat wow dan fantastis itu. Memang semudah itu mengubah nasib orang miskin menjadi cukup, bahkan menjadi kaya dalam hitungan tahun saja. Begitu pula mengubah kondisi masyarakat yang tidak sehat menjadi sehat. Berapa persenkah keyakinan kita bahwa paslon Amin akan mampu mewujudkan kalau mereka menang? Kalau nggak boleh bilang lebay, bolehlah kita bilang bahwa janji yang disampaikan itu halu. Kenapa nggak sekalian dipaketkan sama janji-janji manis kayak begini? Yang jomblo dicarikan jodoh, terus yang mati bisa hidup lagi. Mungkin dengan kawalan similar malaikat, hal yang mustahil sekalipun bisa menjadi kenyataan bersama paslon nomor 01 itu. Yakin nih? Saya mencermati kenapa janji-janji bombastis begini masih dipakai. Ya, apalagi sebabnya karena sebagian masyarakat kita masih mudah dibuai oleh janji manis yang berisi harapan palsu itu. Kondisi yang membuat mereka yang merasa menjadi target lantas terbuai karena berpikir, sebentar lagi kemiskinan saya akan lenyap.
Kasihan sebenarnya melihat yang miskin dan terbatas secara ekonomi, lagi-lagi dipolitisasi, yang hanya bertujuan meraup suara. Alih-alih nanti menepati janji, bagi saya politisi siapapun yang berjanji sesuatu yang halu begitu, baik caleg, cawapres maupun capres, tidak akan pernah saya pilih. Karena mereka pasti mustahil menepati janjinya, karena terlampau sukar untuk ditepati. Bagaimana menurut Anda? Alhamdulillah, hari ini Timnas Pemenangan Amin saya laporkan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia telah siap mengikuti kompetisi dengan sehat dan sportif. Amin menganggap bahwa kita telah memiliki kesempatan untuk terus menjaga agar pemilihan umum berjalan dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keterbukaan, dan kebersamaan. Kepada seluruh masyarakat rakyat bangsa Indonesia, lihatlah pemilu ini ibarat seperti kompetisi pertandingan sepak bola. Kita ingin menyaksikan tim masing-masing capres dan cawapres bermain secara sportif dan bermain secara terbuka. Sehingga ibaratnya rakyat harus menikmati pemilu tahun ini dengan penuh riang gembira dan kebersamaan. Serta kekeluargaan, berkompetisi tetapi tetap berkeluarga dan bersaudara. Amin. Ya, kita sudah menghitung tahun ini 2 miliar per desa cukup. Nanti 2024 sudah bisa meningkat drastis menjadi 5 miliar per desa. Apa itu masuk dalam target nantinya program? Ya, target yang ingin saya akan perjuangkan di pemerintahan baru nanti. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Berkomitmen untuk melaksanakan pemilu dengan semangat penuh riang gembira dan sekaligus kita ingin bersama-sama mengisi pemilu dengan gagasan, ide, cita-cita, dimulai dari track record, rekam jejak, dan berbagai visi misi yang telah kita miliki masing-masing secara lengkap.